Suyatno, seorang kakek 70 tahun, tewas mengenaskan usai dibunuh Indra, anak tirinya, di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat terkena besi yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit. Usai membunuh ayah tirinya, pelaku yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa ini menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku kesal terhadap korban karena kerap menyakiti ibunya dan tidak pernah bekerja. Polisi meringkus 2 pelaku curanmor yang beraksi di Desa Rembes, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Keduanya merupakan pasangan suami istri dan ditangkap petugas di rumahnya beserta barang bukti kunci letter T di Kabupaten Lamongan. Pardi, pemilik motor, melapor ke polisi setelah motornya raib saat diparkir di sebuah toko cat tempatnya bekerja. MRN, pelaku pria, adalah residivis yang pernah dipenjara terkait kasus pengeroyokan. Pemirsa, dipicu cekcok terkait parkiran, seorang pengendara mobil dianiaya pengendara lain di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka memar di pelipis, rahang, dan tangannya. Entah apa yang dipermasalahkan 2 pria di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat ini. Nampak keduanya terlibat cekcok hingga salah satu pria melayangkan pukulan ke pria yang lain. Pukulan keras itu membuat korban yang diketahui bernama Muhammad Ridel tersungkur di trotoar. Tak terima dipukul, korban yang menderita luka memar di pelipis, rahang, dan tangannya melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Perselisihan awal saat korban bersama istrinya hendak keluar dari area parkiran sebuah toko roti. Namun secara bersamaan pelaku masuk melalui pintu keluar area parkiran. Alhasil cekcok mulut pun tidak terhindarkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penertiban lapak pedagang yang tidak berizin di kawasan hutan Jati Mijen, Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Sebanyak 90 lapak terpaksa dibongkar setelah pedagang mengindahkan teguran membongkar secara mandiri. Para penjaga dan pemilik lapak ini terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP Kota Semarang. Mereka memaksa menghentikan aktivitas alat berat yang hendak membongkar lapak pedagang di kawasan hutan Jati Mijen, Semarang. Para pemilik lapak semi permanen ini tidak terima tempat berjualan mereka dirobohkan paksa oleh petugas Satpol PP. Sebanyak 90 lapak pedagang ini dibangun oleh koperasi swasta dan disewakan kepada pedagang dengan harga berkisar 40 hingga 60 juta rupiah per tahun. Namun setelah ditelusuri, bangunan semi permanen tersebut tidak berizin dari Dinas Tata Ruang dan Dinas Kehutanan selaku pemilik lahan. Karena tidak mengindahkan teguran untuk membongkar mandiri, petugas Satpol PP terpaksa mengerahkan alat berat untuk melakukan pembongkaran. Lapak yang disampaikan informasi dari masyarakat sekitar diberikan sewa atau beli sebesar 40 sampai 60 juta. Kebenarannya nanti mungkin masyarakat sekitar atau ada yang mungkin sudah membeli atau menyewa, kami belum begitu paham berapa jumlahnya. Meski sempat terjadi kericuhan, pembongkaran lapak tetap berlanjut dengan penjagaan dari aparat TNI dan Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Petugas Narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat menangkap seorang bandar sekaligus pengendali peredaran sabu di tempat persembunyiannya di kawasan Karawang. Saat ditangkap, pelaku tengah tertidur pulas di sebuah rumah indekos. Lagi enak-enaknya tidur, malah dibangunin polisi. Apes banget ya pemirsa. Pak Polisi menggerebek DN, seorang operator atau pengendali penjualan sabu di tempat persembunyiannya di kawasan Karawang. Saat ditangkap di kamar kosnya, pemuda ini kondisinya masih linglung alias setengah sadar lantaran mengkonsumsi sabu. Setelah kamarnya digeledah, si pelaku tak berkutik karena Pak Polisi menemukan barang bukti sabu siap edar. Nah, dari hasil pengembangan, anggota Sat Narkoba Polres Cimahi meringkus 19 pelaku narkotika dalam bulan ini saja. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 223 gram sabu, 69 gram ganja, dan ribuan obat terlarang.
Kata Pak Kapolres Cimahi, mereka ini beraksi dengan sejumlah modus, di antaranya menjual sabu dengan cara menempel di suatu tempat, bertemu langsung, dan pengiriman online. Dan kita menangkap seseorang ya bernama DN itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kita lakukan cek dan lakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Ternyata yang bersangkutan merupakan bandar dan pengendali. Akibat ulahnya, para pelaku terancam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Seorang pria disergap polisi karena hendak mengirim bahan peledak bom ikan di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 18 kg bahan peledak jenis potasium. Polisi menggerebek upaya pengiriman bahan peledak bom ikan di kawasan Kelurahan Mandaran Rejo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menangkap satu pelaku, HH, 25 tahun, yang akan membawa bahan peledak kepada pembelinya. Selama ini, pelaku berjualan melalui layanan telepon, lalu mengantar ke pemesannya. Saat diamankan, pelaku membawa satu dus yang berisikan 36 buah plastik ukuran setengah kilogram serbuk bahan peledak jenis potasium yang dibawa dengan motor. Pelaku mengaku menjual bahan peledak senilai Rp160.000 per kilogram. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan telah melakukan jual beli bahan peledak sejak 2018 lalu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Satreskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur meringkus seorang DPO pelaku curanmor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pelaku sempat buron 2 bulan dan keberadaannya diketahui setelah polisi menangkap rekan pelaku. Pakai kemeja dan sarung, kirain si masnya mau berangkat pengajian, pemirsa. Ternyata nggak taunya ditangkap Pak Polisi karena jadi DPO kasus curanmor di Kabupaten Bangkalan. Antara kaget, bingung, si pelaku tidak berkutik setelah dibekuk polisi di sebuah gudang di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya, dia dibawa Pak Polisi ke Mapolres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ceritanya, keberadaan tersangka terdeteksi berdasarkan pengakuan rekan pelaku yang sudah lebih dulu ditangkap. Pelaku dan komplotannya diringkus setelah dilaporkan oleh seorang warga Galis Bangkalan kehilangan sepeda motor di halaman rumah. Kini, si pelaku yang menjadi buron sejak 2 bulan lalu terancam pidana 7 tahun penjara. DPO ini kita tangkap di Jakarta Timur, Cakung, wilayah Cakung. Setelah melakukan aksi kejahatannya, temannya ketangkap, dia kabur ke Jakarta. Tapi pembongkaran komplotan curanmor ini belum berakhir, pemirsa, karena polisi masih memburu satu DPO lainnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang atlet paramotor asal Jakarta terpaksa mendarat darurat setelah jilbab yang dikenakannya terlilit kipas motor. Insiden terjadi di tengah latihan resmi Pekan Olahraga Nasional PON di Bandara Sultan Malikusaleh, Aceh Utara. Atlet paramotor PON 21 asal Jakarta, Serda Iif Iftarotin Bivi, mendarat di rumah warga di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Sang atlet melakukan pendaratan darurat saat latihan resmi jelang pertandingan paramotor PON Aceh di Bandara Sultan Malikusaleh, Aceh Utara. Iif terpaksa tidak meneruskan uji terbang lantaran jilbab yang dipakai terlilit kipas motor sehingga ia sulit bernafas. Akibat kejadian itu, Iif mengalami luka ringan, tidak ada kerusakan berarti pada mesin paramotor. Gimana, sudah siap? Besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah aman. Aman semuanya ya. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tersambar api saat mengisi bensin eceran ke dalam botol, sebuah motor terbakar di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Akibat peristiwa itu, seorang penjual bensin eceran mengalami luka bakar serius. Sepeda motor milik pedagang bensin eceran di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. Amukan si jago merah sempat membuat warga sekitar panik. Warga berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Meski sempat membesar, namun kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran bermula saat korban yang berjualan bensin eceran sedang menuangkan bensin ke dalam botol. Seketika api pun menyambar tangan korban dan sepeda motornya. Lagi nakarin bensin ke botol. Nggak tahu, katanya ada tabunan di kolong. Oh, terus merembet gitu. Merembet, tangannya begini, tangannya kena kepret, tadi ngelambar ke atas. Kebakar. Tangannya kena gitu. Selain membakar satu motor, api juga membuat korban mengalami luka bakar serius di bagian tangan dan kaki sehingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi demo dari Aliansi Ojol Nasional berakhir bubar setelah mendapatkan respons dari perwakilan Wamenkominfo Gunawan Hutagalung. Ojol meminta kesepakatan agar 2 minggu ke depan pihak Kominfo dapat segera menyelesaikan tuntutannya dan tidak menunda-nunda. Pemirsa, aksi demonstrasi yakni dari Koalisi Ojek Online Nasional yang menyelenggarakan demo di depan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini sedang menyelenggarakan demonstrasi. Namun hingga dari pagi hari tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari memang sudah berangsur bubar karena memang dari perwakilan Wamen yakni Gunawan yang menyampaikan terkait adanya respon terkait proses dari apa yang disampaikan oleh Ojek Online. Dan memang dari Ojek Online sendiri meminta bahwa prosesnya dipercepat karena mereka meminta kepastian selama 2 minggu. Namun jika 1 minggu proses belum diproses, mereka meminta Ojek Online meminta agar Kominfo mematikan aplikasi Ojek Online di Play Store maupun di App Store agar mereka dapat menerima respon dari pemerintah itu sendiri. Tentunya tuntutan yang disampaikan ini terkait adanya meminta payung hukum dan juga meminta agar para ojek online ini bisa mendapatkan kesejahteraan dan juga tidak mendapatkan potongan sebanyak 20% hingga 30%. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Dimas Gunardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pada demo hari ini ribuan driver ojek online dan kurir online se-Jabodetabek memiliki 6 poin tuntutan yang disuarakan. Apa saja poin-poinnya? Kita simak grafis berikut ini. Ya, ini tadi rangkuman 6 tuntutan demo driver ojol pada Kamis siang. Yang pertama yaitu untuk melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang. Lalu yang kedua, untuk menurunkan biaya potongan aplikasi yang dibebankan ke mitra driver yang disebut saat ini sebesar 20% hingga 30% yang dianggap oleh para driver ojol ini memberatkan. Lalu yang ketiga yaitu meminta Kominfo mengevaluasi dan memonitoring kegiatan bisnis dan program perusahaan aplikasi sehingga segala peraturan atau keputusan yang dibuat oleh perusahaan aplikasi ini bisa dimonitor atau dipantau terus oleh pemerintah. Lalu yang keempat yaitu hapus program layanan tarif hemat antar barang dan makanan semua aplikator yang tidak manusiawi atau dianggap oleh para driver ojol ini kurang menguntungkan untuk mereka. Lalu yang kelima yaitu penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Jadi para driver ojol itu menuntut layanan di semua aplikasi itu tarifnya disamakan begitu. Lalu yang keenam, menolak promosi yang dibebankan kepada mitra driver ojol. Nah, kita doakan saja pemirsa semoga segala permasalahan yang muncul bisa mendapatkan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang lanjutan terkait dugaan korupsi tambang PT Timah. Dalam keterangan 5 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dibuat bingung karena PT Timah mendapat penilaian baik dari kementerian, namun merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Di pengadilan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan tersangka Harvey Muiz kembali dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi dengan latar belakang pegawai PT Timah, salah satunya mantan Direktur Operasi dan Produksi. Majelis Hakim terheran-heran atas pernyataan saksi yang mengatakan PT Timah menerima penilaian baik dari Kementerian Lingkungan Hidup namun merugikan negara dan merusak lingkungan senilai 271 triliun. Saya tanya ya, masyarakat ya, apakah adil jika ketujuh tergugat ini tidak pernah hadir, namun dimenangkan? Adil tidak? Tidak. Sementara itu dalam sidang gugatan 7 petinggi lembaga hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai protes pihak penggugat. Penggugat kesal lantaran telah beberapa kali sidang digelar namun tidak satu pun petinggi lembaga hukum yang hadir. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Eko Arianto merupakan gugatan yang dilayangkan sejumlah advokat terhadap 7 petinggi lembaga hukum Indonesia. Penggugat menuding hukum di Indonesia masih banyak kasus praktik mafia hukum yang berdampak pada ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Tetap daripada 7 petinggi hukum tidak menghadiri persidangan, dan ini bentuk cerminan bahwa mereka selaku petinggi hukum tidak mencerminkan, tidak menjadi contoh yang baik. Sidang kali ini juga mendapat dukungan penuh dari ratusan warga yang pernah menjadi korban kriminalisasi oknum penegak hukum. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Pasangan Ahmad Saiku, Ilham Habibie atau Asih mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jabar dengan menggunakan mobil klasik. Dalam pendaftarannya, pasangan Asih didukung 3 partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, konvoi dari kediaman Ilham Habibie di kawasan Sersan Bajuri, Bandung menuju ke KPU Jawa Barat. Pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Pasangan yang disingkat ASI ini didukung oleh 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan P3. Menurut Saiku, meski PKS pusat mendukung Kim Plus, khusus daerah Jawa Barat dirinya siap untuk melawan koalisi gemuk tersebut. Kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Sementara pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati Sudewo dan Risma Ardi Chandra resmi mendaftar sebagai peserta Pilkada 2024. Keduanya mendatangi kantor KPU Pati diiringi konvoi ribuan pendukung serta pimpinan partai pengusung. Saat orasi, Sudewo mengimbau pendukungnya untuk menghindari kampanye negatif. Paslon ini optimis dengan politik santun dan kerja keras para pendukung, kemenangan akan terwujud demi Kabupaten Pati yang sejahtera. Saya secara serius maju sebagai calon bupati dan Pak Chandra sebagai calon wakil bupati. Amin. Pasangan ini diusung 7 partai politik yakni Gerindra, Nasdem, PKB, Golkar, P3, PSI, dan Gelora. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri mendaftar ke KPU Sumut. Sedangkan di Banten pasangan Airin Ade telah resmi mendaftar ke KPU Banten. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di Aula Utama KPU. Jajaran pengurus PDIP dan Golkar mendampingi pasangan Airin Ade.
PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah, ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM-UMKM, sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program makan siang gratisnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Gak ada lagi orang tua yang nggak mau menyekolahkan anaknya karena nggak punya uang jajan. Selain PDI Perjuangan dan Partai Golkar, pasangan ini juga didukung partai non-parlemen seperti Partai Buruh, Gelora, Umat, PBB, dan PKN. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, Hasan Basri mendaftar ke KPU Sumut. Diiringi ratusan massa pendukung partai politik dan relawan, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala tiba di kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Diketahui pasangan Edi Hasan diusung 6 partai, yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Gelora. Pasangan ini menjadi pesaing ketat pasangan Bobi Surya yang diusung 10 partai politik. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 kader terbaik Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024 hingga 2029. Satu di antaranya kembali menjabat untuk periode kedua. Keduanya berjanji akan memegang amanah dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi semaksimal mungkin. Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Jambi terpilih resmi dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. 2 di antaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo. Effendi dari Dapil 4 Kota Jambi dan Muhammad Redo Kurniawan dari Dapil 5 Kota Jambi yang sebelumnya juga merupakan anggota DPRD Kota Jambi yang kembali terpilih. Anggota DPRD Kota Jambi terpilih ini mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi. Untuk Indonesia Sejahtera mungkin ada beberapa program yang akan saya fokuskan, baik itu mungkin dari UMKM ataupun infrastruktur yang belum terselesaikan di periode kemarin. Terima kasih Pak kepada seluruh warga Kota Jambi atas dukungannya selama ini kepada kita. Harapan saya ya semoga saya bisa lebih banyak membantu masyarakat Kota Jambi. Para anggota dewan dari Partai Perindo yang terpilih akan terus berjuang dan berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, Partai Perindo juga berhasil mengirimkan 4 wakil rakyatnya sebagai anggota DPRD Kota Madiun. Sementara itu di Kabupaten Mojokerto, Partai Perindo juga mengantarkan seorang kader terbaiknya untuk menjadi anggota dewan yang berkomitmen mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Kota Madiun menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 4 wakil rakyatnya yang duduk di kursi dewan. Bahkan di periode 2024-2029, partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio ini menjadi pemenang di Kota Madiun dengan raihan kursi terbanyak mengalahkan sejumlah partai besar. Sudah 2 periode di 2019, Perindo menempatkan diri sebagai wakil ketua, yang di 2024-2029 ini tentunya Perindo sudah menjadi pemenang Kota Madiun. Ini menunjukkan bahwa kerja keras, kerja anggota dewan dari Perindo ke bawah itu menghasilkan. Sementara itu di Kota Madiun, Partai Perindo berhasil mengirimkan 1 kadernya yakni Bagus Priyozatmiko duduk di kursi dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Langkah yang selanjutnya adalah kita mulai berkonsolidasi dengan partai-partai lain agar kita bisa membentuk satu fraksi di mana nanti kedepannya kita bisa lebih kuat untuk mensejahterakan, membuat program baru sehingga ke depan kesejahteraan masyarakat terjamin.
Bagus Priyo Zatmiko pada pemilu legislatif 2024 lalu memperoleh 7.706 suara dari Dapil 4, yakni Kecamatan Jetis, Gedek, Dawar Blandong, dan Kemlagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah anggota legislatif terpilih pada pemilu 2024 dari Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Di antaranya yakni Robertus Salu dan Melkianus Fernandes dari Kabupaten Timur Tengah Utara, serta Muhsin Abdul Manaf dari Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Sebanyak 30 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan. Dari 30 anggota DPRD yang dilantik, Partai Perindo mengantarkan 2 kader terbaiknya duduk di kursi dewan, yakni Robertus Salu dan Melkianus Fernandes. Tujuan utama dari Partai Perindo adalah untuk Indonesia yang sejahtera dan makmur, sehingga bagi kita paling penting di sini adalah kita akan berjuang kesejahteraan masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Bualemo, Gorontalo, sebanyak 25 anggota DPRD dilantik. 1 diantaranya merupakan kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap, yakni Muhsin Abdul Manaf. Saya sangat bersyukur bahwa Perindo di Kabupaten Bualemo ada mendapatkan kursi yang walaupun itu cuma 1, insya Allah bisa membawa masyarakat Bualemo lebih maju lagi. Para kader Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan berkomitmen akan selalu mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota legislatif dari Partai Perindo kembali dilantik di tingkat DPRD Kabupaten dan Kota. Di antaranya yakni Othniel Benyamin Selan di DPRD Kota Kupang dan Lasanus Mapada dan Arifin Salo yang berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Kupang menjalani prosesi pengambilan sumpah jabatan periode 2024-2029. Salah satu diantaranya adalah kader Partai Perindo yakni Othniel Benyamin Selan yang berasal dari Dapil Kecamatan Alak. Usai dilantik, dirinya berkomitmen akan langsung memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kota Kupang. Saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, di mana masyarakat Kota Kupang ini mempercayakan saya sebagai amanah, dan kepercayaan ini akan saya menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pelantikan anggota DPRD juga dilaksanakan di Kabupaten Alor, NTT. Sebanyak 30 anggota DPRD dilantik, 2 diantaranya berasal dari Partai Perindo, yakni Lasanus Mapada dan Arifin Salo. Intinya, seperti tadi saya bilang, saya yang utama adalah membangun komunikasi baik pada pemerintah supaya masyarakat yang yang sangat membutuhkan pekerjaan atau sangat susah menjadi motivasi jalan lebih baik lagi. Para kader partai pimpinan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang berhasil duduk di kursi dewan berkomitmen akan fokus mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata pemirsa. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ada objek wisata glamping unik di kawasan hutan pinus yang menyuguhkan sensasi menginap dengan hamparan awan seolah berada di langit. Berikut liputannya. Berada di kawasan hutan pinus, wisata penginapan glamping atau glamour camping unik berada di Desa Singajaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kawasan wisata ini menyuguhkan penginapan glamping di alam terbuka dengan suguhan pemandangan alam pegunungan serta keindahan hamparan awan. Tak heran jika lokasi ini selalu diburu para wisatawan untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga. Apalagi menawarkan glamping dengan beragam tipe, mulai dari camping ground, glamping 1 villa, dan 1 tipe kabin mewah. Setiap tipe memiliki fasilitas lengkap, namun untuk tipe glamping berkapasitas 2 orang saja. Sedangkan untuk tipe villa
bisa untuk 4 orang atau extra bed, dan tipe kabin mewah bisa untuk 2 orang atau extra bed. Pengunjung juga bisa bersantai di balkon sambil melihat pemandangan kota Bandung atau bergelantungan di atas hemmock. Tidak lupa untuk mengabadikan momen dengan bersuah foto berlatar pemandangan atau spot cantik yang ada di sekelilingnya. Tempatnya bagus dan unik, jadi ini tuh cocok banget buat healing dan kita bisa lihat pemandangan di sana, apalagi suasana malam itu dapat banget view-nya dan bagus sekali. Dengan posisi kita di atas bukit atau gunung ya, dan view-nya itu city like dan kota Bandungnya itu benar-benar luar biasa, kelihatan dari Bandung Barat sampai ke Bandung Timur itu 360 kita kelihatan semua. Untuk tiket masuk, pengunjung cukup membayar seharga Rp20.000 saja, termasuk voucher untuk ditukarkan dengan minuman. Sedangkan untuk camping ground dipatok mulai Rp35.000 hingga Rp300.000. Dan penginapan glamping untuk 4 orang di kisaran Rp650.000. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk menginap di tempat wisata ini? Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, masih dari informasi wisata pemirsa, kita ikuti keseruan Albert Sultan dan Atia saat body rafting di Cukang Taneh atau Green Canyon menelusuri Sungai Cijulang di Pangandaran, Jawa Barat. Wow. Wih. This is it. Ready Cams, kita Akhirnya. sudah sampai di garis start ya. Iya, start pointnya ya. Akhirnya gue akuin jernih banget. Jernih banget dan Iya, hijau. hijau. Sesuai nama namanya. Oke. Ya kan, Green Canyon. Gimana Kang, kita langsung mulai dari mana? Kita masih turun sedikit lagi ke bawah. Oke. Kita start dari bawah. Kita langsung nyebur. Langsung nyebur. Ya udah, gue udah nggak tahan. Udah keringetan soalnya. Yuk, yuk, tetap di Travel Addict tanpa batas. Sebelum memulai kegiatan body rafting, gue dan Atia harus mengikuti safety talk dan pemanasan dulu di pelataran Lui Panjang nih, Tradikers. Body rafting dimulai dengan formasi kereta, Tradikers. Santai Lo bisa banget. lihat sendiri Tradikers, airnya itu jernih banget, Benar. bersih banget. Ini gue demen nih. Dan di setiap tempat itu dia ada khasnya masing-masing. Nah, Betul. kalau ini Green Canyon, airnya itu hijau Tosca. Tetap tiduran. Oh, jalan. Widih, asik banget. Segar benar, Tradikers. Iya, Bern. Mengasihkan banget pokoknya. Tradikers, selain menyusuri Sungai Cijulang, ada spot cliff jump yang namanya Curug Janggala. Spot cliff jump ini memang tidak terlalu tinggi, Tradikers, hanya sekitar 2 meter aja. Ya, hitung-hitung sebagai pemanasan untuk lompat, Bern. Karena masih banyak nih spot lompat di depan sana. Travel Addict tanpa batas. Tradikers, titik finish body rafting di Cukang Taneh atau Green Canyon hampir saja selesai. Namun sebelumnya cliff jump di batu payung setinggi kurang lebih 7 meter dilalui dulu nih. Ya Allah, kenapa gue deg-degan banget ya? Gue yang lihat juga deg-degan jadinya. Gue yang lihat ya, kita yang lihat juga deg-degan jadinya. Ayo. Travel Addict! Tanpa batas! Travel Addict tanpa batas.
Nah, informasi untuk pemirsa pecinta wisata adrenalin ini. Uji nyali loncat dari jembatan Cimedang setinggi 15 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat yang membutuhkan nyali besar. Bahkan kru Travel Addict jatuh pingsan usai lompat dari jembatan. Tradikers, seperti biasanya, gue akan menikmati keindahan Indonesia dengan cara yang berbeda. Sebelum memulai rope jump, gue dan Diego akan bantu komunitas touring camp untuk mempersiapkan tali temalinya nih Tradikers. Tradikers, kayaknya Diego udah gak sabar nih. Kalau gitu, kuilah! Oke Kang, semua ready? Semua aman ya, udah ready ya? Jadi kayak gini nih Tradikers nih. Oke, yuk! Yuk. Wow! 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 Gokil Tradikers! Wow, gua dikerjain Alban! Wow! Wow! Travel Addict! Tanpa batas! Wow! Ready, kita tarik. Si Diego naik, yuk! Tarik! Tarik! Gokil! Gimana, bro? Lu ngerjain gue, Man? Gimana? Masalahnya, bro? Tadinya gue ngira itu enteng. Ternyata... Wow! Tapi, Man, pas pertama kali turun, itu emang sedikit bikin nyali lo kayak dus gitu loh. Takut, tapi pas udah di bawah, aman. Sekarang giliran gue nih, Tradikers. Tapi kok jantung gue rada deg-deg ya? Awal-awal, deg-degan gua, 1-10 itu ada di 2. Sekarang 12. Lebih, Tradikers. Ayo dong! Akhirnya gue bisa mengumpulkan keberanian gue kembali, Tradikers. Asik! Travel Addict! Tanpa batas! Yuk, 2, 3. Itu kenapa, Bang? Iya. Kenapa ya? Jangan! Oke, yuk. Semua thank you teman-teman. udah nemenin kita main, udah bantuin tadi, ada sedikit insiden, pokoknya semua aman. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Touring Camp Tasikmalaya. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ke tempat yang lebih seru. Tetap di Travel Addict tanpa batas.